Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang bagaimana rangkaian up counter bekerja ya. Ini adalah rangkaiannya. Sini menggunakan JK flip flop. Berarti ini sinyal masuknya ya. Ada 4 keluaran. Berarti di sini adalah counter 4 bit ya, keluaran di sini. Ini rangkaian pertama untuk rangkaian JK flip flop ini kita akan mempelajari bagaimana prinsip kerja rangkaian JK flip flop ya. Pertama-tama kita lihat dulu rangkaian JK flip ini. Kalau kita lihat dari skematisnya ya, isi dalamnya JK flip flop seperti ini. Jadi ini skematis secara garis besarnya. Nah, di dalam rangkaian JK flip ternyata ada gerbang NAND ya, gerbang NAND dengan 3 seperti ini. Silahkan dicatat dulu ya, simbol serta sirkuit dari JK flip itu kamu catat. Nah, setelah ini kamu catat, kemudian di sini kamu catat juga nanti mode ini. Ternyata ada 4 mode ya, 4 mode. Ini mode pertama ya, dimana JK nya diberikan low ya, jadi J sama K ini diberikan nilai low ya. Kemudian mode reset, J nya 0, yang ini diberikan di low, K nya diberikan high, berarti mode reset. Mode set itu kalau J nya diberikan nilai high, ini high ya, dan K nya diberikan nilai low. Dan mode toggle kalau J dengan K nya diberikan nilai high. Bila kita perhatikan, nah silakan ini dicatat dulu, ini kamu catat dulu ini mode ini. Sebelumnya kamu sudah mencatat ini ya, ini dicatat di buku catat. Setelah itu kamu catat ini ya. Jika setelah kamu catat, lanjutkan lagi, nanti videonya di play kembali ya. Anggap sudah dicatat ya. Jika kita perhatikan di sini ya, di sini ada JK flip flop ini, modenya apa ini? Kalau ini, nah, ini modenya adalah mode toggle ya. Tekan di sini, dimana J dan K nya diberikan nilai high ya. Sini mode toggle itu ya. Baik, setelah itu untuk timing diagramnya silakan juga dicatat ini ya. Kamu catat juga, jadi nanti ketika saya terangkan, nah ini dicatat ya. Oh sorry, nah, kan timing diagramnya dicatat juga gimana dia bekerja ya. Oke ya. Nah, selanjutnya kita fokus pada sirkuit JK flip flop ini ya. Ini kita lihat, ini sirkuit JK flip flopnya. Nah, ternyata dalam sirkuit JK flip flop ini ada SR sirkuit dengan SR latch ini ya, dimana SR latch ini menggunakan gerbang NAND not N ya, not N ini, lambang not N ini. Sekarang kita untuk memahami ini harus memahami gerbang latch ini dulu ya. Nah, SR latch ini disebut SR latch ya. Ini merupakan dasar dari bagaimana memori bekerja. Kita akan coba pelajari dulu ya. Nah, sebelumnya kalau ini ada 2 gerbang NAND, kita akan ambil bagaimana sebuah gerbang NAND ya. Saya rubah backgroundnya jadi putih supaya lebih mudah ya. Nah, ini gimana gerbang NAND bekerja ya. Ini get ya. Jadi posisinya kan kita bisa ambil di sini, kemungkinannya kan 0 0
1, sininya bisa jadi 1 ya, seperti ini. Nah, kalau A nya 0, B nya 0, maka ya 0 and 0 tentunya 0, tapi ada notnya di sini ya, sehingga 0 and 0 sama dengan 0 dinotkan jadi true ya. Low and low, hasilnya low dinotkan jadi true. High and low, hasilnya di end kan jadi low, dinotkan jadi true. Sedangkan true to true di end true ya, true and true hasilnya menjadi true tapi dinotkan jadi low. Ini adalah dasar gerbang NAND gate. Ya, kita simpan ini ya, sini ya, sebagai referensi nanti. Selanjutnya kita kembali ke SR latch kembali ya. Nah, S di sini ini berarti set dan R di sini berarti reset. Oke ya. Ini set, ini reset. Jangan lupa tadi dicatat ya. NAND gate ini catat lagi supaya kamu lebih ngerti. Nanti kamu kalau belajar sendiri di rumah. Catat. NAND gate ini adalah dasarnya ya. Nah, sekarang kita punya contoh, misalnya kita kasih kasus di sini apabila ya set ini S-nya kita berikan nilai false ya. Ini kita sebutlah di sini ini adalah case 1, contoh 1, kondisi 1, situasi 1 lah, situasi bahasa Indonesia ya. Situasi 1. Dalam situasi 1 ini kita anggap S bernilai 0 dan R-nya kita asumsikan bernilai 1. Nah, kita situasi pertama ini kalau kita lihat di sini S-nya 0, ini S-nya ya. Nah, ini S-nya di sini ya. Ini A, ini B kan ya. S-nya 0, baik S-nya 0, baik B-nya 0 ataupun 1, nilainya selalu 1. Jadi bisa dipastikan di sini bahwa key-nya akan sama dengan 1 ini ya. Key akan sama dengan 1. Ya. Dan R-nya bernilai 1 di sini. R-nya bernilai 1. Ketika R di sini bernilai 1, ini R1 ya, ini ya. Ini bisa dua kemungkinan, tergantung dari B-nya, tergantung dari nilai ini. Kalau 0 maka 1, kalau 1 maka 0. Ternyata di sini tadi key-nya kita sudah ketahui. Karena di sini bernilai 0, kalau bernilai 0, berapapun nilai di sini akan selalu outputnya akan selalu sudah pasti ini akan bernilai 1 ya. Jadi karena ini bernilai 1, ini sudah pasti bernilai 1. Karena di sininya bernilai 0 ya. Sehingga karena di sini bernilai 1 ya, maka 1 ke sini. Nah, sehingga di sini bernilai 1 dan ini kemari 1 ya. Ini juga bernilai 1. Ya. 1 dengan 1. Di sini 1 dan 1 akan bernilai 0. Berarti sesuai ya. Ini juga akan bernilai 0 ya. Sehingga kita simpulkan di sini bahwa ini key komplementnya akan bernilai 0 gitu ya. Dari sini nah, key komplementnya akan sama dengan 0. Ya, silakan dicatat dulu ini ya. Dicatat dulu. Ini adalah kondisi situasi pertama yang kita sudah pelajari. Jadi ini catat ini. Ya, silakan dicatat.
Nah, setelah dicatat, kita lanjut ke situasi 2. Sekarang kita masuk ke situasi 2. Di mana situasi 2 ini kita asumsikan S-nya bernilai 1 dan R-nya bernilai 0. Jadi ini S-nya bernilai 1, R-nya di sini bernilai 0. Ya. Seperti ini, ya. Kalau S-nya adalah 1, berarti ini 1 ya. Dan R-nya 0 di sini. Tentunya kita mulai dari sini aja lebih mudah karena ini kan dianggap ini 0. 0,0 pasti di sininya akan bernilai 1. Jadi di sini sudah pasti 1. Sama seperti logikanya seperti ini ya. 1 ya. Nah, ini kondisi set ya. Kalau ini kondisi reset di mana R-nya bernilai 1, kondisi reset. Kalau yang ini kondisi set, S-nya bernilai 1. Karena di sini bernilai 1 ya, maka otomatis ke sini juga bernilai 1 gitu ya. Nah, 1. Nah, 1 dengan 1, 1 dengan 1 nilainya 0. Sehingga kesimpulannya apa? Kalau posisi set, maka key komplementnya akan bernilai true, dan kalau posisi reset, key komplementnya akan bernilai false, key-nya 0 ini. Kalau posisi set, key-nya ya bernilai 0 low. Kalau posisi reset, key-nya bernilai high. Ya, key komplementnya otomatis kebalikannya ya. Sekarang bagaimana apabila pada situasi ini, pada situasi 1 ini tiba-tiba nilai S-nya ya berubah menjadi true ya, seperti ini. Sehingga S dan R ini sama-sama bernilai true, maka ini posisinya ini jadi true ya. Oh ya, sebentar. Ini kamu catat dulu, ini situasi 2 ini ya. Dulu ya. Sudah catat, kita lanjutkan lagi penjelasannya. Bagaimana kalau misalkan R-nya true ya, dan ketika setelah situasi 1 berubah menjadi seperti ini, asalnya seperti ini situasi 1 nih. Setelah itu berubah menjadi S sama dengan 1 dan R sama dengan 1. Maka yang terjadi adalah di sini S-nya menjadi 1. Dengan kondisi awal seperti ini, maka ini 1 juga. 0 ke sini, 0 dengan 1 ya, 1 dengan 0, 1 dengan 0 nilainya tetap high di sini. 1 dengan 1 jadi tetap nilainya tidak berubah, tetap 1 di sini tetap 0. Jadi tidak berubah. Nah, ketika situasi 2 juga kita samakan dengan hampir sama ya, misalnya ini perbaiki dulu ini ya. Nah, ini key-nya tadi ini jadinya 0 ya, dan ini jadi 1. Klik komplementnya. Nah, pada situasi 2 ini kita simulasikan apabila R-nya menjadi 1 ya. Bagaimana hasilnya? Ini akan berapa? Key komplementnya seperti apa juga gitu ya. Nah, berarti R menjadi 1, ini nilainya menjadi 1 ya. Nah, 1 ketemu dengan 0, 1 dengan 0 nilainya tetap 1 dengan 1, sehingga tetap tidak berubah. Jadi jika awalnya reset, setelah itu setnya di high kan, dia tidak berubah, output tetap sama. Begitu pula apabila posisinya di set, kemudian tiba-tiba resetnya high, posisi tidak berubah. Kondisi seperti ini ya, ini S1 R1 S1 R1 sama, tapi outputnya berbeda ya. Kenapa? Karena